Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan, Malam. yang hadir di sini, yang di rumah juga. Kita bertemu lagi dalam PA, dan ini tanggal 23 Tiga. Desember. Jadi sudah hampir akhir tahun. Ya. Kita bersyukur bahwa sejak Maret sampai Desember ini, kita diharu biru oleh perasaan-perasaan takut. Karena kalau terlalu banyak di rumah, pekerjaan terbengkalai. Kalau banyak keluar ke rumah untuk bekerja, ada kemungkinan terpapar penyakit. Sebab itu kita sepanjang tahun ini betul-betul merasa bahwa situasi hidup lain sama sekali. Baik internal keluarga maupun hubungan-hubungan kerja dengan orang di luar. Seluruhnya berubah, dan kita diminta supaya penyesuaian pada situasi baru ini boleh kita taati sebagai cara untuk menang. Dan pada akhir tahun ini dalam PA ini kita merenungkan bagaimana perjanjian Tuhan dengan Daud sebagai perjanjian kasih setia yang bersifat kekal. Nah, inilah yang kita andalkan, bahwa dalam perjalanan hidup ini, andalan kita satu-satunya adalah kasih setia Tuhan. Ya, kasih berarti siap menyelamatkan, setia berarti tidak ingkar. Nah, inilah yang kita mau renungkan dari 2 Samuel 7 nanti. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita bernyanyi dari PKJ 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ya, demikianlah sepanjang sejarah orang beriman menyanyikan kasih setia Tuhan. Ya, kita akan berdoa, mohon Ibu Inge ya memimpin kita dalam doa. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan buka PA kita dengan doa. Puji syukur Allah Bapa, kalau di tengah situasi pandemi yang masih melanda negara kami, bahkan dunia ini ya Tuhan, kami masih Kau berikan kesehatan sampai pada hari ini ya Tuhan. Engkau sudah pimpin kami sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan sepanjang hidup kami. Dan kalau pada sore hari ini kami boleh ber-PA bersama. Walaupun kami hanya berempat di tempat ini, tapi kami yakin dan percaya anak-anak-Mu banyak yang mengikuti acara ini di rumah masing-masing. Biarlah Kau berkati kami satu persatu Tuhan. Untuk kami boleh mengikuti PA ini dengan baik. Untuk kami boleh mengerti sapaan Tuhan. Untuk kami boleh memahami apa yang Tuhan inginkan. Untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan urapi Pak Bombong yang akan memimpin PA pada sore hari ini. Juga kami yang hadir di tempat ini. Maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Biar kami boleh menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu.
untuk tumbuh di dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan membaca pada malam ini, saudara-saudara, 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Mari Ibu Win ya. Ya. 2 Samuel 7, saya akan membacakan ayat 1 sampai 4. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu telah tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Nah, demikianlah saudara-saudara, satu kejadian bahwa Daud ada di dalam pergumulan-pergumulan sesudah hidupnya di istana. Kita masuk pengantar ya. Jadi kita merenungkan soal kehadiran Allah beserta kasih-Nya. Ya. Dan di sana kita bicara mengenai kasih
setia Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu ya, Daud ini sudah diurapi menjadi raja waktu masih remaja. Ya. Tapi sesudah dilantik menjadi raja, dia bukannya masuk ke istana dan tinggal di istana, tapi malah mengembara jauh dari istana sebagai prajurit dan sebagai buronan. Dikejar-kejar Raja Saul karena kebencian. Jadi dia hendak dibunuh. Itu kita bisa baca dalam 1 Samuel 16 sampai 30. Riwayatnya panjang sekali. Ya. Nah, baru di dalam 2 Samuel, ya, misalnya pasal 7 ini, Daud betul-betul menjadi raja dan tinggal di istana. Tinggal di istana yang disebut dari kayu aras. Artinya dari bahan yang sangat baik. Istana yang bagus, ya, kayu pilihan. Tapi dia gelisah oleh karena tabut Tuhan masih di tenda. Ya, situlah pergumulannya. Saya di istana dan Tuhan di tenda. Ya, jadi pertama-tama Raja Daud itu menjadi raja atas suku Yehuda di selatan, Yerusalem dan sekitarnya. Kemudian menjadi raja atas seluruh bangsa Israel, termasuk yang di utara. Nah, setelah hidupnya aman, nyaman, nah ini ada tayangannya. Setelah hidupnya aman, nyaman, tinggal di istana yang bagus, Daud berniat membangun rumah bagi Tuhan. Rumah ini dalam bahasa Ibrani bait Tuhan, bait Allah, rumah Tuhan, rumah bagi Tuhan. Namun Tuhan menolak. Dan sebaliknya Tuhanlah yang akan membangun keturunan bagi Daud. Keturunan ini juga disebut bait. Jadi sama. Rumah untuk Tuhan, keturunan untuk Daud disebut bait. Keturunannya atau baitnya Daud ini akan memerintah selama-lamanya. Ya. Nah ini menarik ya saudara-saudara ya. Dia punya niat membangun rumah untuk Tuhan karena dia tinggal di istana yang bagus. Tuhan tinggal di tenda, ya, tabut tinggal di tenda. Tapi Tuhan tolak. Saya tidak mau dibuatkan rumah. Ya. Malah sebaliknya dia mau membangun rumah untuk Daud. Yaitu keturunan. Ini menarik. Rumah dengan terjemahan dari bait, keturunan diterjemahkan dari bait juga. Jadi Daud menawarkan rumah, Tuhan tolak. Tuhan yang menawarkan rumah, yaitu keturunan. Nah, apakah ini wajar saudara-saudara ya, ibu-ibu yang hadir di sini ya? Kita punya niat yang wajar, ya, ingin berbuat untuk Tuhan, tapi ditolak oleh Tuhan. Ya, pernah nggak mengalami ibu-ibu bahwa kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, tapi Tuhan tolak, padahal bagus idenya ya, dan masuk akal. Tapi Tuhan tolak. Benar mengalami. Dan bagaimana kita tahu bahwa itu ditolak oleh Tuhan? Niat hati kita. Ada yang mau mungkin berbagi? Silakan. Saya sedikit berbagi dulu ya. Ya, silakan Bu. Saya pernah begini. Waktu itu ada yang mau memberi rumah ya, warisan itu. Kemudian saya senang juga karena itu kan hak ya, wah dikasih, senang sekali. Tetapi hati saya itu nggak ada sejahtera menerima itu, karena rupanya dia masih ada orang yang lebih tepat untuk menerima daripada saya. Saya waktu itu wah sayang sekali, kata teman-temannya, wah sayang sekali tuh kalau nggak diterima. Itu kan baik untuk kamu, untuk masa depan kamu. Tetapi saya nggak tahu kok
nggak enak gitu perasaan. Akhirnya saya ngobrol dengan salah satu guru sekolah minggu, itu Bang Toga, suaminya Cik Mei. Bang, kalau menurut Abang itu dari Tuhan nggak ya? Yang bisa membedakan bahwa itu Tuhan berkenan dan tidak itu dari mana? Saya langsung bilang begitu ke Bang Toga. Sekarang gini aja, coba kamu berdoa, Win. Kamu berdoa. Kemudian kalau ada damai sejahtera di hati kamu, itu berarti memang itu adalah jawaban Tuhan. Tapi kalau tidak ada damai sejahtera, akan lebih baik kalau kamu tidak terima. Saya kalau gitu saya bergumul dulu ya 3 hari. Saya berdoa 3 hari juga, saya nggak berdoa sehari 2 hari. Pas 3 hari saya masih tetap ya udah lebih baik jangan kamu terima. Ya, ternyata betul itu rumah sengketa. Nah, itu ya saya bilang ya Tuhan terima kasih, kalau enggak kan saya yang dikejar-kejar itu. Nah itu yang berarti oh Tuhan tuh masih inilah ke saya. Jadi Ibu mengukurnya itu bahwa ini tidak berkenan pada Tuhan, ada rasa nggak ada tidak sukacita di gitu hati ya. saya. Kok rasanya kok nggak enak, saya nerima tapi dan enggak. nasihat teman itu apa? Berdoalah pada Tuhan. Kamu berdoa. Nah, jadi artinya gitu. bertanya ke Tuhan Ya, ya. tanya berdoa itu kan nanti pasti Tuhan itu jawab. Apalagi kamu kan ngajar sekolah minggu katanya gitu. Ya, ya. Setidaknya kamu ngajar tuh nanti sebelum disampaikan ke anak-anak, kamu sudah yakin dulu kata. Ya. Jadi ya bagus teman juga saya. nih karena ini kan nanti kita kembali ke situ. Tuhan ditanya aja bagaimana maunya Tuhan. Ada lagi mungkin? Silakan. Ya mungkin kalau pengalaman sih tidak terlalu spesifik gitu ya. Tapi ketika saya membaca tentang kisah Daud ini, yang terbersit dalam benak saya adalah pertanyaan wajar atau tidaknya itu. Sebagai manusia adalah wajar ingin memberikan sesuatu untuk Tuhan gitu ya. Yang terbaik lagi ya. Yang terbaik. Tapi mungkin di dalam perjalanan menuju pemikiran itu, secara tidak sengaja ataupun mungkin tidak sadar, kita menjadi orang yang merasa lebih tahu apa sih yang baik buat Tuhan gitu. Karena seringkali karena dia, apalagi Daud sudah mengalami begitu banyak rintangan dan berhasil gitu ya. Mungkin pada saat itu Tuhan tolak juga salah satunya adalah karena dia melihat, kok jadi kamu yang ngatur-ngatur saya gitu. Padahal selama ini aku yang merancang segala sesuatunya buat kamu gitu. Aku bahkan mengaturnya sampai jauh keturunanmu pun sudah saya atur gitu. Jadi justru baru belajar dari sini bahwa ada kemungkinan gitu ya. Iya. Ya. Dan ketika Daud menyampaikan kok nggak pakai kayu aras, ya seakan-akan baik ya memberikan yang terbaik buat Tuhan gitu sebagai kacamata manusia. Tapi bisa jadi itu menjadi satu tanda bahwa ada satu titik di mana Daud merasa dia lebih tahu Tuhan tuh butuhnya apa. Dan itu jadi warning buat kita semua gitu. Kadang-kadang kita malah jadi mikir, Tuhan harusnya nggak gitu loh. Tuhan harusnya begini gitu. Padahal kita tuh siapa? Ya, ya. Nah, menarik bahwa itu tadi ya, kita yang mengukur apa yang baik untuk Tuhan, lalu kita ditegur dengan cara tertentu. Ya bagus. Ibu ini masih ada tambahan atau? Saya sendiri Pak Bombong maksudnya tidak bersaksi tentang diri saya sendiri, cuman kesan saya terhadap bacaan tentang Daud ini, saya cukup kagum dengan Daud ini yang satu-satunya Raja Israel yang paling benar di mata Tuhan gitu ya. Dan Tuhan amat mengasihi dia luar biasa, sampai Tuhan itu menjanjikan yang tadi disebut bait itu sampai keturunannya selama-lamanya akan dikokohkan. Nah, sebagai Daud, orang yang dikasihi Tuhan, memang tadi Desi sudah mengemukakan Daud itu mengalami luar biasa penyertaan Tuhan. Pada saat dia berperang segala macam, dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya karena Tuhan bekerja. Nah, di situ Daud ingin berterima kasih, ingin memberi rasa hormat kepada Tuhan dengan memberikan, ya, menurut ukuran Daud adalah bait yang katakanlah yang lebih bagus lah daripada rumahnya Daud gitu untuk Tuhan. Tetapi dia memang mengukur dari dirinya sendiri, padahal Tuhan punya ukuran yang lain. Ya, ya. Ya kadang-kadang manusia, saya sendiri mungkin sering begitu, memberi sesuatu kepada anak, kepada suami, menurut ukuran saya ini tuh loh yang terbaik.
buat kamu, padahal itu tuh tidak dibutuhkan gitu. Ya, ya. Kadang-kadang kita kecewa, kita kesel, kok kamu itu sudah dikasih kok nggak dipakai sih gitu ya kan. Ya. Padahal itu tuh bukan kebutuhan Ya. dia sebenarnya. Ya. Tapi Jadi kita ini, sering mengukur dari diri kita jadi sendiri. ini menariknya, kita mengukur sesuatu Ya, untuk pihak lain ya. ya. Ternyata pihak lain merasa bukan itu ya. Jadi saya ingat ada ibu yang dikasih hadiah ulang tahun oleh suaminya. Karena suami ini pusing mau kasih ulang tahun, kasih hadiah apa. Dia ingat istrinya ini suka sekali kepala ikan. Jadi kalau makan ikan di meja makan selalu istri ini ambil kepalanya. Jadi si suami ini mikir, wah saya mau kasih kepala ikan aja waktu ulang tahun. Jadi dia beli kepala ikan besar lalu hadiahkan ulang tahun ke istrinya. Begitu dibuka, istrinya nangis sekali dan marah. Kok kamu tega benar memberi hari ulang tahun dikasih kepala ikan? Apa katanya suaminya? Oh, kenapa? Saya selama ini mengamati kamu paling suka kepala ikan. Setiap makan kamu ambil kepalanya dulu. Jadi saya pikir kamu senang sekali, jadi saya belikan. Apa kata istrinya? Itu saya mau kepala ikan, tidak ada dagingnya, supaya kamu dapat badannya, kamu dapat dagingnya. Saya ingin menghindarkan kamu, saya kasih kepala ikan. Saya mau yang tidak banyak dagingnya supaya kamu dapat dagingnya banyak. Aduh, di situ suaminya sampai, ya bahasa Jawanya tuh gelo. Apa? Iya, menyesal. Iya, Nelongso. menyesal. Ukuran yang dia pakai beda sekali dengan ukuran yang dipakai istrinya. Iya. Pikiran itu jauh. Nah, ini sesuatu yang menarik bahwa Daud menginginkan membuat rumah bagi Tuhan, tapi Tuhan menolak. Ada ukurannya berbeda. Nah, inilah yang nanti kita lihat di ayat-ayat 1 sampai 3 ya. Dalam ayat 1 sampai 3 itu kita mendengar bahwa Daud sudah tinggal di istana dari kayu aras. Bagus. Tapi tabut Tuhan ada di tenda. Jadi lebih bagus rumah Daud daripada rumah Tuhan. Jadi ya seperti Ibu ingat tadi bilang, dia ingin membangun rumah, berniat membangun rumah untuk Tuhan. Karena ada sesuatu yang dia syukuri. Dulu saya mengembara, dikejar sebagai buronan, sekarang tinggal di istana sebagai raja. Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Penghayatan Daud tentang seluruh sejarah hidupnya dituntun, diberkati Allah, membuat dia merasakan galau selama Tuhan belum diberi tempat terhormat. Nah, itu ukuran dia ya. Saya memberi tempat terhormat kepada Tuhan. Nah, Nabi Nathan menyetujui tanpa bertanya kepada Allah. Ya, ini mungkin karena Nabi Nathan menganggap Daud selalu dekat Tuhan. Ya, jadi pastilah dekatlah perasaan Tuhan dengan Daud ini, lalu langsung menyetujui. Dikatakan di dalam ayat 3 ya. Ya. Sesudah Daud mengemukakan niatnya membangun rumah untuk Tuhan, baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Ya, jadi Nabi ini langsung berkesimpulan, Tuhan berkenan kepada niatmu, Tuhan berkenan kepada rencanamu. Ya, kan jelas ya ayat 2, aku diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Harusnya Tuhan lebih bagus daripada tenda, ya tempatnya ya. Harusnya dia di tempat yang tinggi. Nah, pertanyaannya, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Bahwa Daud berniat membangun rumah untuk Tuhan.
dan langsung disetujui oleh Nabi. Baiklah, kerjakan aja. Ya. Ada nggak sesuatu yang dapat kita pelajari dialog antara raja dengan Nabi ini? Saya kira bagus ya, bahwa orang kalau merasa sudah diberkati, dulu hidupnya susah, tanpa rumah, mengembara di gurun, mengembara di hutan, dikejar untuk dibunuh, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Sekarang sudah tinggal di rumah yang rumah sendiri boleh dikatakan, ya, bahkan istana. Saya kira wajar ya untuk ingin berterima kasih, ingin membangun sesuatu untuk Tuhan, memberi rumah bagi Tuhan. Tapi di sini kita merasa bahwa Nathan sebagai nabi langsung menyetujui, langsung sepakat. Ya. Lakukanlah. Ya. Ya. Nah, di dalam ayat 4-12, saudara-saudara, ternyata niat ini tidak diterima Tuhan. Ya, di dalam ayat 4-12 itu kita melihat bahwa Tuhan menolak. Ayat 4 ya. Pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Ya, jadi Nathan tanpa bertanya ke Tuhan, Daud tanpa bertanya ke Tuhan, tiba-tiba ingin membuat sesuatu untuk Tuhan. Ya. Ini apa yang dikatakan ibu-ibu tadi ya, ukurannya beda ternyata. Ya. Tuhan punya ukuran sendiri mengenai rumah itu. Apa yang dipikirkan Daud, bukan itu yang dipikirkan Tuhan. Ya. Niat membangun bait atau rumah untuk Tuhan ditolak dengan alasan Tuhan tidak pernah tinggal dalam rumah, terbatas, terkurung. Nah, ini ada tayangan bagus ini ya. Tuhan tidak pernah tinggal dalam rumah, terbatas, terkurung. Ya. Jadi jauh pikirannya raja dengan Tuhan. Membangun rumah untuk Tuhan berarti dikurung. Tapi Tuhan bilang, saya tidak pernah terkurung, tidak pernah dalam rumah. Dan Tuhan membuktikan itu di dalam ayat 6-7. Sejarah Israel. Ya, 6-7 ya. Tolong ya Ibu Win ya, bacakan lagi 6-7. Ayat 6 dan 7. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Jadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah tinggal dalam rumah adalah sejarah umat Israel. Bahwa Israel itu mengembara dari Mesir ke Kanaan di tenda-tenda. Israel masuk ke padang gurun, Tuhan ikut masuk ke padang gurun.
Israel menghadapi lautan yang tidak bisa diseberangi, Tuhan ada di situ. Israel kepanasan, kedinginan waktu malam, Tuhan ada di situ menjadi tiang awan, menjadi tiang api. Israel menghadapi musuh, Tuhan ada di situ. Jadi sejarah Israel menunjukkan bahwa Tuhan bergerak sesuai dengan perjalanan umatnya. Ya, samalah dengan kita juga. Tuhan menyertai kita senantiasa. Waktu kita senang, waktu kita ketakutan. Tuhan ada waktu kita menangis, waktu kita senang, bahagia. Waktu kita berduka cita, Tuhan ada. Jadi sejarah umat menunjukkan Tuhan menyertai. Tuhan ada di gurun. Bayangkan, ya bayangan orang kan Tuhan selalu di sorga. Ya, tapi ini Tuhan ada di gurun, dikatakan tidak pernah tinggal dalam rumah, tapi selalu mengembara. Ya, ayat 7. Bersama seluruh orang Israel mengembara. Ya, dinamis. Ada di dalam tangisan, ada di dalam kekurangan, ada di dalam kegembiraan, ada di dalam kebahagiaan. Ya, itu contoh pertama ada di dalam sejarah Israel. Juga ayat 8 dan 9 ada di dalam sejarah Daud sendiri. Ya, 8 dan 9 ya. Tolong ya Ibu Desi ya. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu daripadamu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Ya, terima kasih. Jadi contoh kedua, bukti kedua, sejarah Daud. Dulu Daud mengembara sebagai gembala di padang-padang menjaga domba. Itu dilindungi Tuhan. Kalau ada singa datang, itu Daud bisa dikuatkan Tuhan melawan singa. Dan menang. Waktu dia jadi prajurit, dia bisa menghadapi Goliat. Dan dia datang dengan nama Tuhan. Aku datang atas nama Tuhan. Dan dia mengalami kemenangan melawan Goliat. Ya, dia mengembara di gurun, dikejar Saul untuk dibunuh, sudah hampir ketangkap. Ternyata Tuhan mendatangkan keluputan sehingga Raja Saul pulang karena ada serangan dari Filistin. Sehingga Daud merasakan Tuhan melepaskan dia. Sampai sekian lama mengembara, Daud ditemani Tuhan di dalam perjalanan itu. Ya, ayat 8 dan 9, Tuhan sendiri mengajarkan aku mengembara bersama Daud. Bahkan dalam ayat 10 sampai 11a, ya kita melihat umat sendiri dituntun sampai menempati negerinya. Tolong ya, Ibu Inge ya sekarang ya. Iya, 2 Samuel 7 ayat 10. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Iya. Jadi di sini kita melihat Israel dituntun sampai masuk ke negeri perjanjian sehingga tidak lagi diganggu oleh musuh-musuh. Ya. Jadi Tuhanlah yang memberikan keturunan atau bait kepada Daud. Nah, ini adalah tayangannya. Tuhanlah yang akan memberikan. Sebetulnya keturunan di sini diterjemahkan dari bait juga, ya, atau rumah. Ya. Jadi Daud ingin membangun rumah atau bait untuk Tuhan. Sekarang Tuhan ingin memberikan rumah atau keturunan kepada Daud. Ya, jadi bukan sebaliknya. Bukan Daud
yang akan memberikan rumah, tapi Tuhan yang memberikan rumah kepada Daud, kepada umat, kepada orang yang percaya kepadanya. Dan rumah ini, keturunan ini akan memerintah sebagai Raja Israel selama-lamanya. Ya. Ayat 11b sampai 12. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu, kepada musuh. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu, bait kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu, baitmu yang kemudian anak kandungmu, aku akan mengokohkan kerajaannya. Ya, jadi rumah yang dibangun oleh Tuhan untuk Daud akan berdiri selama-lamanya sampai kekal, yaitu keturunan yang memerintah Israel. Nah, kita melihat di sini sebuah cara berpikir, ya. Daud berpikir begini, Tuhan berpikir sebaliknya, ya, bahwa Tuhan membangun bait yang kekal, rumah yang selama-lamanya, yaitu keturunan yang memerintah. Kita masuk ayat 13 sampai 16. Nah, pemerintahan atau bait atau keturunan atau bait Daud ini akan berlangsung selama-lamanya. Ya, dikatakan dalam ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, aku akan mengokohkan tahta kerajaanmu untuk selama-lamanya. Ya, jadi keturunan Daud selama-lamanya itulah identik dengan itulah rumah Tuhan selama-lamanya. Ya. Aku akan menjadi bapaknya. Dia menjadi anakku. Wah, keturunan Daud ini sangat disayang. Ini ada tayangannya. Kasih setia Tuhan itu diterjemahkan dari satu kata Ibrani, chesed. Chesed itu bukan ini ya, tempat untuk bersih-bersih kaki. Chesed itu susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan satu kata. Jadi harus diterjemahkan dengan dua kata, yaitu kasih setia. Kasih dan setia. Nah, ini yang menjadi landasan bagi Tuhan untuk melakukan pembangunan rumah Daud atau keturunan Daud. Kasih setia. Terjemahannya kasih itu berarti niat dan tindakan menyelamatkan pihak lain. Ya, jadi Tuhan berniat bertindak menyelamatkan Daud dan keturunannya. Dan setia itu berarti tidak ingkar dari perjanjian. Setia sekali dalam perjanjian. Ya, padahal ini kan tidak seimbang ya. Tuhan tinggi pencipta, Daud itu hanya makhluk ciptaannya. Tapi Tuhan turun lalu melakukan perjanjian. Tuhan bisa saja ingkar karena dia kan atasan. Tapi dia turun setara dan terikat kepada Daud. Nah, inilah arti dari chesed Tuhan. Kata ini istimewa sekali mengenai sikap Tuhan kepada Daud. Nah, perjanjian dilakukan atas dasar chesed Tuhan. Tindakan menyelamatkan, tidak ingkar. Nah, setelah Daud meninggal, saudara-saudara, maka kerajaan dibuang ke Babel. Nah, sebetulnya di situ berakhirlah kerajaan Daud. Ya. Jadi gimana nih? Katanya selama-lamanya. Kok pada tahun 586 sebelum Masehi berakhir?
seluruh umat Israel Yehuda dibuang ke Babel. Nah, sejak itu Israel bukan putus asa. Wah, ternyata Tuhan bohong. Katanya selama-lamanya. Ternyata tahun 586 sudah berakhir. Tidak. Israel tidak menganggap Tuhan hoax, bikin dusta-dusta. Ya, tapi umat Israel justru menantikan keturunan Daud yang akan datang namanya Mesias. Nah, ini ada tayangan nih. Umat Israel menantikan keturunannya dalam diri Mesias. Ya, sesudahnya. Ya. Jadi mereka menunggu keturunan Daud yang akan datang. Dan inilah raja yang kekal yang disebut keturunan Daud. Nah, Israel menemukan di dalam Matius 1 ayat 1 dan ayat 20 bahwa ada keturunan Daud yang kekal lahir. Mari Ibu Inge ya, tolong bacakan. Oke. Matius 1 ayat 1 dan 20. Ya, Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kemudian Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, terima kasih. Jadi keturunan Daud yang daging, yang manusiawi itu sudah habis. Tapi ternyata lahir yang disebut keturunan Daud, yaitu Kristus, yang akan menjadi raja yang kekal di dalam pemerintahan Tuhan. Ya. Kita suka menyanyi, Kristus anak Daud. Itu kan lagu yang terkenal sekali. Artinya dalam sejarah, ini kan Matius ini Injil untuk orang Yahudi. Supaya tahu bahwa Kristus yang lahir ini adalah sudah dinubuatkan mengenai kerajaan kekal dan akan lahir dari Daud, yaitu Kristus Raja Damai. Ya. Nah, bagaimana ibu-ibu menghayati perjanjian berdasarkan chesed Allah? Ya. Kalau dia bilang kamu hidup selama-lamanya, kamu akan rumahmu, keturunanmu selama-lamanya. Dengan mendengar bahwa sudah berakhir kerajaan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Tapi kemudian kita mendengar ada anak Daud yang baru lahir, yaitu Kristus. Ada yang mau menyampaikan bagaimana menghayati perjanjian berdasarkan kasih setia Tuhan? Nah, ini menarik saudara-saudara. Coba kita lihat di ayat 14. Tolong ya, Ibu Win lagi ya, 14. Ya. Baik. 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ya, terima kasih. Jadi chesed Tuhan tidak pernah berakhir meskipun keturunan Daud itu melakukan kesalahan. Ya. Kalau dia berbuat salah, saya akan hukum. Saya akan pukul dengan rotan yang biasa dipakai manusia. Ya, jadi kalau anak Daud, Salomo itu salah, dia akan dihukum.
Tapi Chesed tidak berakhir. Ya, kita sering berdosa ya. Ya, manusia, umat orang Kristen kan sering berdosa juga. Tapi Chesed Tuhan, kasih setia Tuhan tidak berhenti. Kita mungkin dihukum. Kita mungkin mengalami suatu pukulan Tuhan. Tapi kita tetap diaku sebagai anak. Nah, inilah yang menyukakan dalam ayat 14. Aku menjadi bapaknya, ia menjadi anakku. Ya. Ada hubungan, bagaimana ibu-ibu merasakan hubungan bapak dengan anaknya? Hubungan yang sangat dekat ya. Apa Bu? Hubungan yang sangat dekat, relasi yang sangat ya akrab. soal dekat ya, bagus. Ya, ada lagi soal dekat. Ya, kalau dekat itu walaupun dia itu tadi menghukum, tapi sebenarnya karena sayang, jangan sampai terulang lagi. Gitu Jadi kan. hukuman pun bermaksud Karena menyelamatkan, memperbaiki, ya. menarik. Ya, ada lagi? Ya, itu dimensi pengampunannya besar sekali di situ. Tidak pernah Bapa itu memutus perjanjian. Tidak pernah Chesed itu dibatalkan oleh kelakuan berdosa. Kalau dihukum, hukuman itu bermaksud untuk menarik lagi. Demi kebaikan. Demi kebaikannya. Ya, jadi saya pernah lihat di Geger Kalong. Dulu saya tinggal di Geger Kalong ya. Ada anak yang nakal sekali sehingga dikejar ibunya. Ibunya bawa sapu lidi. Ya, anak itu sambil nangis lari. Tapi ibunya nih ngejar terus. Begitu anaknya ditangkap, dia pukul pantatnya pakai sapu lidi itu. Lalu yang menarik adalah bahwa anak itu memeluk ibunya sambil menangis. Ibu sudah. Udah, ibunya berhenti. Jangan ulang lagi ya. Sudah. Itu mengharukan sekali. Anak dipukul tapi merangkul kaki ibunya. Nah, demikian Tuhan mengatakan kalau sampai dia melakukan kesalahan saya akan hukum. Tapi tidak akan menghentikan Chesed Tuhan. Demikianlah suatu kesediaan Tuhan mengembara bersama umat. Di dalam pengalaman, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menjengkelkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar. Chesed, ya, setia pada perjanjian. Sampai datangnya keturunan yang kekal, yaitu Kristus. Nah, kita masuk refleksi. Niat hati dan rencana manusia belum tentu bersesuaian dengan isi hati Tuhan. Ya. Karena itu selalu ada panggilan bagi kita untuk membuka hati kepadanya dan membawa rancangan hati kita. Nah, ini ada tayangannya, ya. Artinya Daud punya niat hati untuk Tuhan, tapi nggak tanya-tanya dulu. Nathan juga tidak tanya-tanya dulu. Nabi ini langsung aja, oke bos, silakan jalan. Aduh, ya. Tapi refleksi kita mengenai ini adalah selalu ada panggilan, ada kewajiban kita, ada tugas kita. Kalau ada niat hati, itu pertama-tama dibuka ke Tuhan, dibawa ke Tuhan. Apa maunya Tuhan? Tadi kan Ibu Win merasa, ya, waduh kok nggak enak ya? Nggak enak hati, kenapa perasaan kok nggak enak terus? Ya. Gitu. Kadang-kadang kita punya seperti itu. Jadi ini refleksinya adalah bahwa ukuran kita belum tentu sama dengan Tuhan. Iya. Jadi bawakan kepadanya. Ada nyanyian tuh, berdoa tiap saat. Bawa masalah kepada Tuhan tiap saat. Ya. Tuhan tidak berhutang apapun kepada siapapun, ya. Rumah dia tolak. Sebaliknya dialah yang memberikan segala keperluan manusia. Dialah yang memberikan kehidupan, keturunan. Dialah yang memberikan rumah, keperluan manusia.
Perjanjian dengan Daud adalah bekal atau kekal, ya. Diingat dalam Mazmur-Mazmur, dalam kitab-kitab Nabi, ya, misalnya Mazmur 89. Coba kita baca Mazmur 89. Tolong ya ibuin ya, bacakan ayat 28 29. Mazmur 89. Mazmur 89 ayat 28 dan 29. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Ya, jadi juru-juru Mazmur, pembuat puisi, menyanyikan perjanjian kekal dengan Daud. Juga Yesaya 55 ayat 3. Tolong lihat Yesaya 55 ayat 3. Tolong ya Ibu Desi ya. Yesaya 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ya, jadi nabi-nabi pun lama, ya, puluhan, ratusan tahun sesudahnya masih diingat ada perjanjian abadi, perjanjian kekal antara Tuhan dengan Daud berdasarkan Hesed. Ini menjadi bagian dari perjanjian Tuhan dengan manusia, baik dengan Nuh dalam Kejadian 9, juga dengan Abraham dalam Kejadian 15, 17, ya, itu semua berdasarkan Hesed Tuhan, kasih setia Tuhan. Nah, ini penting. Allah hadir dengan kasih setianya, berurusan dengan manusia. Ya, ini adalah tayangan yang perlu kita ingat dalam hidup. Allah hadir dengan kasih setianya berurusan dengan manusia. Dalam Yesus Kristus, anak Daud, kita mengenal perjanjian dan mengambil bagian di dalamnya berdasarkan anugerah dan kasih setia Allah selama-lamanya. Jadi kita bukan hanya dengar cerita ini, tapi juga ambil bagian di dalam perjanjian dengan Allah melalui Kristus. Oleh karena itu kita selalu menyanyikan ya lagu Natal ya. Oh datanglah Immanuel. Artinya, oh Tuhan datanglah tiap saat di dalam keadaan kami bulan-bulan takut, bulan-bulan mengembara di dalam wabah corona. Oh datanglah ya Immanuel. Ya Immanuel berarti bersama kita adalah Allah. Ya. Nah, menghadapi suasana pandemi ini ya, ibu-ibu, saudara-saudara di rumah, ya, pandemi ini menggoncang dunia, mengacaukan semua bidang kehidupan. Apa yang Anda dapat peroleh dari perenungan-perenungan mengenai perjanjian berdasarkan kasih setia Tuhan. Silakan kalau ada yang mau berbagi, saya persilakan. Saya berbagi sedikit ya. Kalau di masa pandemi ini tuh kan memang hampir semua orang tuh mengalami stres, takut. Kemudian ya memang keadaannya memungkinkan orang untuk stres karena pendapatannya berkurang. Kemudian kita biasa bersosialisasi, mungkin biasanya kita berdekatan ya, Bu Desi, Bu Inge, Pak Bombong, kita bisa berdekatan kalau pas diskusi. Saat ini kita harus ada jarak. Kemudian kita biasanya berkumpul di gereja di bawah pohon nangka itu ya, ngobrol dengan teman-teman, makan sekarang tidak. Sehingga itu pemicu membuat kita secara tidak langsung stres. Tapi ya kita bersyukur tadi ya, janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan Tuhan itu selalu menyertai kita dalam keadaan sesulit apapun, kita masih bisa
nangis atau minta pertimbangan itu kepada Tuhan. Karena kalau kita mau kontak ya memang bisa kita melalui HP atau melalui media yang lainnya, tetapi kita akan kalau kontak langsung itu kan lain ya. Makanya kita ya semakin kita banyak masalah, kita mesti mendekatkan diri pada Tuhan. Itu yang terpenting untuk saya. Jadi terutama stresnya itu ya. Ya. Stres takut kena penyakit. Ya. Stres keuangan keluarga, Stres nggak ketemu perusahaan. teman-teman. Wah, itu berat sekali. Banyak sekali masalah. Tidak ada orang sampai meninggalkan rumah, padahal anaknya 3, karena nggak tahan. Anaknya 3 masih kecil-kecil, 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun ditinggal. Saking tidak ada jalan keluar lagi, sampai begitu. Berat sekali. Nah, yang andalan kita adalah bahwa Immanuel berarti bersama kami adalah Allah. Allah juga mengembara di dalam pengalaman kita diharu biru oleh keadaan yang menakutkan ini. Ya. Nah, kalau tidak ada lagi, apa ada lagi? Siapa silakan? Ya Pak Bombong, kalau kita melihat dari kondisi yang saat ini dari bulan Maret sampai Desember ini, kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Tetapi di situ tadi seperti yang dikemukakan Ibu Win Tari, kalau ada banyak orang yang stres, itu negatifnya, tapi positifnya juga banyak ya Pak ya. Mungkin Tuhan ingin mengajarkan pada kita di masa COVID ini untuk kita lebih mempedulikan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita yang tadinya mungkin tidak terpikirkan oleh kita untuk saling menolong, saling memperhatikan. Tetapi dengan adanya COVID ini kita jadi peduli. Jangan lupa pakai masker. Nanti kamu itu belum tentu orang yang bukan OTG, bisa OTG juga, nanti bisa nularin orang yang lansia atau apa. Kita memakai masker bukan untuk diri kita sendiri kan Pak, untuk orang lain juga. Ya. Kemudian anak-anak kita semua diajarin begitu 3M, ayo cuci, pakai masker, jaga jarak, selalu itu digaungkan. Sampai saya ingat cucu saya yang kecil yang umur 2 tahun juga kalau cuci tangan teliti dia begini kusuk-kusuk 1, 2, 3, 4, dia bisa ngitung sampai 20 detik. Diajarin sama cicinya yang masih usianya juga masih kecil juga. Jadi anak dari kecil sampai kita yang lansia itu diajari hidup bersih, yang dikatakan sekarang cara hidup yang baru. Jadi kita saling menjaga, kita hidup bersih, kemudian kita saling peduli. Tadi Ibu Win juga bilang banyak orang yang kurang pendapatannya karena COVID ini, kita juga jadi saling memperhatikan gitu. Makanya bersyukur kalau Cibunut punya cepat tanggap COVID itu, jadi kita saling memperhatikan, kita bisa saling menolong orang lain ya Pak. Ya. Nah memang itu segi positifnya gitu ya. Tuhan ingin mengajar kita itu. Tapi di samping itu Tuhan selalu ada, seperti yang tadi di pengalaman Daud, di dalam suka dan duka kita Tuhan selalu hadir. Mungkin banyak keluarga yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang terpapar COVID itu yang meninggal. Tapi saya yakin dan percaya bahwa keluarga-keluarga itu pun mengalami peristiwa yang luar biasa bersama Tuhan. Jadi di tengah kesedihannya pasti ada. Nah, itu menarik bahwa meskipun ada yang terpapar dan meninggal, selalu ada pengalaman bahwa yang ditinggal itu mempunyai kekuatan untuk meneruskan. Jadi terutama kepedulian keluarga tadi ya. Ada lagi mungkin Ibu Desi? Iya. Bahwa di tengah-tengah pandemi ini mudah buat orang untuk menjadi putus asa dan kehilangan harapan bahwa akan baik. Sehingga penting buat kita untuk berusaha untuk tetap positif. Gimana caranya? Ya mungkin salah satunya adalah selalu mencoba mencari hikmat, makna di balik segala sesuatu gitu. Ya mungkin ketika kehilangan pekerjaan atau kehilangan anggota keluarga, di tengah-tengah duka dan kegalauan yang terjadi, selalu berusaha menemukan sesuatu hal untuk selalu disyukuri, supaya hati itu tetap positif gitu. Karena ketika kita sudah mulai merasa bahwa segala sesuatu menjadi negatif, mudah buat
orang tuh kehilangan harapan, dan kalau kehilangan harapan tuh hal yang baik pun akan terlihat tidak baik gitu. Dan itu membuat kondisi menjadi lebih buruk. Sementara ketika kita harus menjaga kesehatan, salah satu yang disarankan adalah harus happy, harus gembira. Karena hati yang gembira itu adalah obat, dan itu benar gitu. Ketika kita masih bisa mencoba untuk tertawa, mencari cara untuk tetap gembira, itu membuat badan kita pun lebih sehat. Gitu. Jadi bagus ini. Dan artinya disitulah sikap beriman bahwa Tuhan menyertai saya menimbulkan sisi positif bahwa saya mesti fight. Saya mesti jangan sampai lemas karena sedih, karena negatif saja, dan bagus sekali. Membangun sikap positif karena terutama bahwa Allah mengembara bersama kita. Tuhan tidak tinggal dalam rumah. Dia masuk ke dalam daerah di mana kita sedang ketakutan. Dia ada di dalam daerah di mana kita sedang bersuka cita. Terus itu sejarah bahwa perjanjian ini berdasarkan kasih setia. Tuhan tidak memilih-milih. Saya menemani kamu waktu lagi tenang, waktu kecukupan. Saya juga bersama kamu waktu sedang ketakutan. Sehingga soal-soal membawa diri kepada Tuhan, soal-soal memperdulikan keluarga, soal-soal membangun sikap pribadi yang bikin sehat dan kuat, itu bagian dari iman. Nah, ini membawa kita ke dalam pengalaman untuk mengakhiri tahun dan memulai tahun baru. Tanpa kita ketahui apa yang terjadi, tapi Tuhan tetap tidak berubah. Mari kita melanjutkan perjuangan iman sebagaimana yang kita pelajari dari sejarah umat dan Raja Daud. Bersama kami adalah Allah sampai kekal, ya, Immanuel. Kalau tidak ada lagi, mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, yang turun dari surga, mengembara bersama kami di dunia ini, seperti dulu mengembara bersama umat Israel di gurun. Kami berdoa supaya umat manusia di bumi yang sedang mengalami pandemi, wabah penyakit mendunia, supaya kehadiran-Mu bisa menguatkan hati. Suaramu, penghiburan-Mu bisa memberi semangat. Bantulah kami supaya selalu membawa diri kepadamu, membawa niat hati, membawa rancangan-rancangan, mohon perlindungan, supaya kami dapat melampaui tahun ini di dalam perlindungan kasih sayang Tuhan yang setia, siang dan malam menyertai kami. Kami ingat saudara-saudara di mana-mana tempat yang karena wabah tidak lagi bersama anggota keluarganya. Supaya dihiburkan Tuhan, diajak bicara dan memperkuat mereka. Juga orang-orang yang kalang kabut mencukupi kebutuhan karena keuangan tiba-tiba merosot. Juga gereja-gereja yang keuangannya tiba-tiba merosot. Bolehlah terus mengembangkan kreativitas melayani dengan apa yang ada, supaya dapat membawa kebaikan, semangat hidup. Terima kasih ya Tuhan, karena sampai Advent terakhir dan minggu-minggu Natal ini, sejak bulan Maret, kami merasakan penyertaan Tuhan dalam sejarah kehidupan. Kepadamu-lah kami menaruh harapan untuk tahun depan, tahun-tahun yang akan datang, sepenuhnya ada di dalam kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur boleh merayakan Natal, kelahiran keturunan Daud yang melanjutkan rumah Tuhan atau keturunan yang dibangun oleh Tuhan untuk sampai kekal memerintah, yaitu Kristus. Sehingga baik di bumi ini maupun nanti sesudah kami meninggal dunia,
kami terus bersama dalam rumah Tuhan yang kekal, di langit baru dan di bumi baru. Dengarkanlah kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami datang dalam Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami semua. Amin. Amin. Terima Demikianlah kasih. saudara-saudara PA kita pada malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat atau menyelesaikan tugas pada malam ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bombo. Sama-sama Bu.